Saya akan menjelaskan mengenai proses instalasi mesin UV 6090 dari brand Focus. Mesin ini menggunakan tipe head Epson i3200 yang dimana head tersebut memiliki tingkat ketajaman warna dan tingkat kepekatan warna yang sangat bagus, yang dimana sangat berfungsi atau sangat kompatibel dengan mesin ini. Halo Brinzi, kembali lagi bersama saya Yazid di konten Mr. Teknisi. Nah, kali ini Brinzi, saya akan menjelaskan mengenai proses instalasi mesin UV 6090 dari brand Focus. Oke Brinzi, baik, yang pertama kita akan mengecek instalasi dari kelistrikan yang akan digunakan untuk mesin UV Focus 6090. Jadi yang pertama kita cek di sini ada zero grounding. Zero grounding di sini fungsinya adalah untuk menghilangkan arus bocor yang dimana itu nanti bisa beresiko atau bisa berpengaruh merusak headboard dan juga mainboard mesin UV Focus ini. Nah, jadi Brinzi, grounding yang digunakan untuk mesin ini harus di bawah 5 volt. Nah, standarisasi dari mesin UV Focus 6090. Selanjutnya dari instalasi masuk ke grounding, dia masuk ke stafol. Stafol di sini fungsinya adalah untuk menyetabilkan tegangan listrik yang akan digunakan mesin UV Focus ini. Jadi Brinzi, ada satu unit chiller UV LED di mana fungsi chiller ini yang nantinya adalah untuk mendinginkan lampu UV yang ada di sebelah sini, di kanan dan kirinya, supaya suhunya lebih stabil, tidak overheat dan tidak merusak printhead yang ada di bawah sini. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah mengisi air chiller. Kita buka penutupnya, lalu kita isi air chillernya menggunakan air mineral yang pH-nya 7 atau yang pH-nya bagus ya. Jadi kita isi di sini, isinya nggak usah terlalu penuh, kita isi sampai 80% saja. Tujuan kita menggunakan air mineral yang pH-nya bagus adalah supaya part-part yang ada di sini yang dilalui oleh airnya nanti untuk mendinginkan itu supaya tidak karatan atau tidak aus. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita instalasi chillernya, selanjutnya kita akan melakukan tes running tanpa printhead dan tanpa tinta. Tujuan dari tes running tersebut adalah untuk memastikan di mana pergerakan printhead dari mulai ke kiri dan ke kanan itu sudah stabil, sensornya sudah berfungsi dengan baik, dan juga up and down atau modul up and down di sini yang bisa menggerakkan meja area kerja ini ke atas dan ke bawah itu sudah berfungsi dengan baik. Terus juga kita cek tombol-tombol di sini, ini sudah berfungsi dengan baik atau belum. Kita lakukan tes running di video selanjutnya. Oke Brinzi, selanjutnya kita instalasi blower bawaan dari mesin UV Focus ini yang dimana dia menyambung ke arah mesin dan fungsinya adalah untuk menyedot bahan yang berada di vakum ini. Jadi nanti bahan itu tidak akan bergerak kemana-mana pada saat proses printing. Nah, dia akan menyedot dari lubang-lubang yang ada di sini Brinzi. Oke Brinzi, selanjutnya kita akan nyalakan vakum di mana push buttonnya berada di sini. Kita tekan. Dia akan berwarna merah. Nah, suaranya memang agak berisik ya Brinzi, karena dia nanti fungsinya kan untuk menyetabilkan media pada saat proses printing supaya tidak bergerak ke kiri ataupun ke kanan, sehingga hasil dari print yang kita hasilkan itu bisa sesuai dengan posisi yang kita inginkan Brinzi. Nah, jadi seperti itu fungsi dari vakum di sini. Oke Brinzi, jadi mesin ini menggunakan tipe head Epson i3200 yang dimana head tersebut memiliki tingkat ketajaman warna dan tingkat kepekatan warna yang sangat bagus, yang dimana sangat berfungsi atau sangat kompatibel dengan mesin ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tes running menggunakan printhead i3200 dari Epson yang sudah kita pasang di sini menggunakan kabel fleksi. Nah, fungsi dari tes running tersebut adalah kita akan memastikan bahwasannya pemasangan printhead di sini sudah benar,
dilakukan dengan cara cek nozzle dan juga move right or move left. Nah, seperti itu. Oke, Brinzi, selanjutnya di sini ada tempat untuk memasukkan tinta di mana mesin ini menggunakan tinta CMYK, ada white dan ada varnish juga. Di mana fungsi tinta white dan varnish. Yang pertama, tinta white adalah untuk melapisi bagian bawah cetakan supaya terlihat lebih menonjol, dan untuk tinta varnish adalah sebagai finishing, di mana yang berfungsi sebagai pengkilap atau supaya gambar terlihat lebih jelas dan lebih terang. Oke, Brinji, di sini ada tinta black, juga ada tinta cyan, ada tinta magenta, ada yellow, ada white, dan ada varnish. Nah, di sini juga terdapat sebagai backup jikalau tempat tinta yang ada di sini terjadi kendala, maka kita bisa pindahkan ke tempat tinta yang backup di sini. Oke, Brinji, langkah selanjutnya setelah kita memasukkan tinta yang ada di sini, kita lakukan login tinta di software Hoson. Nah, setelah kita melakukan proses pengisian tinta, maka lanjut kita masuk ke dalam softwarenya, masuk ke setting, baru kita login di sini, kita pilih 4 head 1 sampai 3. Karena di situ ada 3 head, yaitu head white, ada head color, dan ada head varnish. Nah, di sini kita loading cukup 15 detik saja. Kita klik loading, maka mesin akan menyedot tinta secara otomatis dari belakang ke print head yang ada di depan. Setelah kita loading tinta, supaya tinta itu bisa masuk ke dalam damper yang ada di sini, kita akan head cleaning, yang dimana fungsinya adalah untuk membersihkan sisa-sisa tinta dari penyedotan atau dari proses loading tadi. Kita klik clean di sini. Nah, di sini ada pilihan juga, kita mau cleaning head 1 doang, head 2, atau head 3. Nah, karena tadi loadingnya kita berbarengan 3 head, maka kita akan menggunakan kita pilih seluruhnya dari 1 sampai 3 head. Nah, di sini kita cleaning strong. Kita klik clean strong. Nah, maka di sini akan ada tanda cleaning. Kita tunggu proses cleaning sampai selesai. Kita pastikan juga bahwasannya capping yang ada di bawah sini yang berfungsi sebagai penyedot secara otomatis tinta dari belakang ke depan itu berjalan dengan baik, pompanya juga berjalan dengan baik. Setelah itu, maka kita akan coba cek nozzle. Kita lihat hasil dari kita meloading dan juga head cleaning itu seperti apa. Nozzle-nya sudah bagus atau masih ada garis yang terputus di situ. Oke, Brinji, selanjutnya kita lakukan kalibrasi mesin ini. Kalibrasinya lewat software Hosonsoft juga, di mana di situ terdapat di mode setting, ada bidirect dan juga ada headspace. Fungsi dari bidirect di situ adalah untuk memastikan hasil cetak kita mendapatkan kerapatan gambar yang rapat, tidak ngebras ataupun tidak jauh dari desain yang kita pakai untuk mencetak. Nah, selanjutnya untuk headspace adalah untuk mengatur jarak sapuan dari print head supaya bisa rapat dengan desain yang kita gunakan, tidak lebih ke atas atau tidak lebih ke bawah nanti hasil semprotan headnya, supaya hasil cetak yang dihasilkan oleh mesin ini dapat terlihat dengan baik dan juga luar biasa. Baik, Brinji, jadi tes running di mesin ini itu ada 3 tahap, di mana tahap pertama kita tes running tanpa menggunakan head dan tanpa menggunakan tinta, dan tes running yang kedua kita menggunakan head tapi tintanya jangan kita isi dulu ya, Brinji. Nah, sekarang untuk tes running yang ketiga, kita isi tinta dan juga kita pasang headnya. Tujuan dari ketiga tes running ini adalah untuk benar-benar memastikan bahwasannya pergerakan mesin ini, baik motor X dan motor Y-nya, itu supaya berjalan dengan normal dan hasil cetaknya terlihat dengan jelas dan bagus. Oke, Brinji, ketika proses tadi dari awal sampai akhir kita sudah melakukannya, selanjutnya kita akan melakukan proses cetak dengan mesin UV 6090 dari Focus.
Nah, gimana Prinzi? Udah jelas kan penjelasan dari Mister Teknisi? Jika kalian ingin info lebih, langsung cek di theprince.com ya. Dan nantikan konten-konten Mister Teknisi selanjutnya. Bye Prinzi! The Prince, buat usaha jadi mudah.